Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Marilah para pemirsa dimanapun berada, sejenak kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan beberapa rahmat, pertolongan, hidayah kepada kita semua, terutama di masa pandemi ini yang semua kita, seluruh lapisan umat diuji dalam bingkai kesabaran. Dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillah, semua adalah dari Allah. Yang kedua, salawat salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul penuntut umat minadz dzulumati ilan nur. Pada kesempatan pagi hari ini, dimanapun pemirsa berada, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Sri Haningsih dari Prodi PAI Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam. Mohon memperkenalkan diri bahwa pada kesempatan pagi hari ini adalah salah satu penciri yang khusus perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Indonesia sebagai perguruan tinggi swasta tertua di Indonesia. Di antara perguruan tinggi yang lain adalah dengan Tridharma, maka Universitas Islam Indonesia yang unik adalah ada dakwah Islamiyah, di mana dakwah Islamiyah pada kesempatan pagi hari ini mohon izin menyampaikan dengan tema pendidikan anak dalam kandungan. Para pemirsa dimanapun berada, pendidikan sangat penting untuk semuanya, tidak hanya untuk sivitas akademik UI saja. Mengapa? Karena Al-Quranul Karim sebagai pedoman umat Islam dimanapun berada, itu adalah sudah ada bagaimana Allah berfirman mengingatkan kepada kita. Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kata qu di sini adalah peliharalah atau didiklah. Siapa yang didik? Kaitannya dengan tema pada kesempatan pagi ini adalah anak di dalam kandungan. Maka anfusakum di sini adalah diri ataupun para ibu yang sedang hamil dan tidak hamil sekalipun. Tapi karena ini topiknya adalah ibu yang sedang hamil, maka ustazahnya, gurunya ya ibu, begitu. Bagaimana caranya? Nah, kembali kepada firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Secara teknis, ibu itu adalah mendidik, menjaga, maksud saya, menjaga bagaimana janin yang di dalam kandungan betul-betul terlindungi, aman. Tidak ada keamanan yang luar biasa seorang janin adalah saat mana di dalam kandungan. Nanti setelah lahir berbeda lagi. Oleh karena itu, kesempatan pagi hari ini kita sama-sama bagaimana supaya dalam pendidikan di dalam kandungan nanti bisa tercapai dengan baik. Tentunya kita berusaha semaksimal mungkin. Berbicara tentang pendidikan anak dalam kandungan, bagaimana bisa tercapai dengan efektif, efisien, tepat guna, maka erat sekali kaitannya dengan metode. Metode adalah salah satu cara bagaimana tercapainya suatu tujuan. Kaitannya dengan pendidikan anak dalam kandungan, salah satu ada teori yang mengatakan bahwa at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada materi. Tetapi para pemirsa yang budiman dimanapun berada, metode gitu ya, yang tadi saya sampaikan lebih penting daripada materi lebih penting daripada guru. Dan guru yang terpenting adalah rohnya guru. Benang merahnya kaitannya dengan materi pada kesempatan pagi hari ini adalah guru yang saya sampaikan adalah ibu yang sedang mengandung, ibu yang sedang hamil. Bagaimana ibu saat hamil mendidik putra-putrinya dengan tulus, pendidikan dengan hati. Bahkan para pemirsa yang dirahmati Allah, pendidikan anak dalam kandungan tidak tiba-tiba ketika ibu hamil, tapi kapan? Yaitu saat mana mulai ta'aruf, mulai apa ya kalau dalam bahasa agamanya khitbah, PDKT anak muda mengatakan, itu pendekatan. Nah, itu sudah memilih sama persis kalau kita sedang memilih sesuatu yang katakan
ibu bapak, semua pemirsa ya, dimanapun berada, masuk dari satu mall memilih barang-barang yang mau dipilih, itu kan yang sesuai dengan kata hati yang senang. Ini juga demikian, saat mana klik seorang pasangan muda-mudi, seorang calon pengantin laki-laki mau menjatuhkan pilihannya kepada pengantin perempuan, itu kan sudah berbagai cara. Di situ sudah mulai klik pertama, pendidikan anak dalam kandungan. Setelah nanti disebut ibu sebagai pendidik, setelah sah sudah punya SIM, surat izin menikah, surat izin mendidik, bisa begitu ya, SIM bisa diartikan surat izin mendidik putra atau putrinya dalam kandungan. Nah, metode yang saya sampaikan tadi bahwa itu lebih penting daripada materi. Nah, kita lihat tentunya sebagai seorang guru, ibu seorang guru Al-Madrasatul Ula yang mencari sama persis ketika pemirsa yang menjadi guru itu kan kalau mau mengajar kan mencari memilih, merancang, mendesain bagaimana sih supaya pas sesuai dengan tujuan. Nah, baik, yang pertama mendidik di dalam kandungan sudah bisa dilakukan tentunya melalui ibu. Maka ibu tadi yang At-Tahrim ayat 6 saya sampaikan, ku anfusakum, ya ibunya dulu dididik yang sebaik mungkin, mendidik secara komprehensif. Siapa aktornya? Seorang laki-laki, seorang suami, di mana Al-Quran sudah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Alnya itu adalah litahsis, bagaimana sih seorang laki-laki, karena ini adalah disebut suami ketika sah melanjutkan pernikahannya itu betul-betul tidak mengabaikan begitu saja kepada istrinya. Begitu saat hamil maka pendidikan mah, umi, manggilnya terserah, apa yang boleh. Yuk kita setiap setelah sholat diusap perutnya istrinya, disayang, sentuhan ayah mengelus perutnya istrinya dengan batinnya kontak, melibatkan tanganlah, ya Allah engkau jadikan, mohon engkau jadikan ya Allah keturunanku menjadi anak yang solih kalau laki-laki, yang putri solihah, fitini wa tinah. Udah baca Fatihah mah, umi baca Fatihah. Akak misalnya mau mencium kening istrinya boleh, sambil merebahkan kepalanya di perutnya ini boleh, tetapi dalam bingkai tadi menggapai ridha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Saja ya Allah itu. Kemudian istri juga mengamini, insya Allah apa yang dicita-citakan oleh kedua pasangan tersebut dalam bingkai pendidikan di dalam kandungan, insya Allah dikabulkan Allah. Itu yang pertama. Kemudian para pemirsa dimanapun berada, kembali kepada metode mendidik adalah tadi yang terpenting, underline-nya adalah bagaimana roh seorang guru, di mana guru di sini adalah ibu. Yang pertama itu dengan doa. Memang ya kita tahu bahwa doa mukhul ibadah, doa itu intinya ibadah. Oleh karena itu siapapun kita, apalagi saat bumil ya, ibu hamil mengandung, kita selalu berdoa, jangan sampai tidak berdoa, minta kesehatan, minta bagaimana nanti melahirkan normal, lancar, dan tidak kalah penting adalah bagaimana janin yang di dalam kandungan itu kita kawal betul, terutama yang bertugas di sini adalah ibu. Ayah juga iya sih, tapi kan ibu yang selalu tidak bisa menaruh, aku mau pergi, tak taruh dulu lah, ya nggak bisa. Maka itu bahasa guyonannya ya, bagaimana melekat Ummu Madrasatul Ula. Nah, kaitannya dengan ibu sebagai pendidik yang utama saat di dalam kandungan gitu ya. Kita ingat bahwa Al-Quran, salah satu Quran surat Al-A'raf 172, jadi nanti misalnya siapapun sih, pengalaman saya dulu waktu hamil anak pertama kan laki-laki, itu kuat sekali, gluk gitu ya. Perasaan kayak mau lahir. Nah, terus ternyata itu adalah transaksi awal antara Allah Al-Khaliq dengan makhluk janin dalam kandungan yang dibingkai dalam Al-Quran 172 Al-A'raf, alastu birabbikum. Begitu Allah menyapa. Apakah kamu percaya bahwa saya Tuhanmu? Itu langsung dijawab oleh janin dalam kandungan. Qalu bala syahidna. Inggih Gusti saestu panjenengan pangeran kula. Loh, kok pakai bahasa Jawa? Oh iya betul, bahwa engkau adalah Tuhanku. Yes, I see, saya tahu bahwa engkau Tuhanku. Nah, karena setelah mengatakan engkau Tuhanku, bagaimana? Fa'abawahu, ada hadis yang mengatakan bahwa
kullu maulidin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi ayunasiranihi ayumajisanihi. Jadi ayah ibu fa abawahu itu ya suami dan istri yang menjadi pendidik. Mau dijadikan apa anak kita dalam kandungan? Maka sang suami bersama-sama dengan istri selalu dan selalu doa tadi itu, berdoa, ya Allah, semoga anak yang dalam kandungan istriku itu betul-betul menjadi anak yang bertauhid, sama persis saat mana kontrak awal. Jadi menandatangani MOU yang distanyol agak jeduk kayak gitu itu seakannya dalam bahasa akademisnya itu betul-betul awal terus sampai begitu nanti lahir, ya suster itu biasanya menyerahkan waktu itu dengan kepada suami diadani di iqomah, itu kan sudah pendidikan. Jadi pendidikan tidak dalam kandungan saja, langsung dikawal terus. Tapi kembali kepada pendidikan dalam kandungan, yang pertama doa, yang kedua adalah ibadah. Sebagaimana Khulafaur Rasyidin, semua para sahabat juga dalam beribadah menghambakan diri kepada Allah selalu dan selalu, bagaimana bermunajat kepada Allah. Oke, yang kedua beribadah. Yang ketiga, seorang ibu bacaannya diganti, jangan nge-HP terus, dan lu jangan ganti. Jadi nge-HP-nya boleh, tapi bagaimana yang membawa critical point kaitannya dengan kandungannya. Membaca, ya kan, menghafal misalnya maksurat dari doa pagi boleh. Kemudian apalagi masa pandemi seperti ini banyak peluang itu para ibu yang sedang hamil ya, dimanapun berada, membaca Al-Quran boleh. Kalau saya sarankan sih Ummul Kitab yang paling mudah ya, pokoknya Fatihah ini aku hadiahkan kepada janin dalam kandungan. Oh, hadiah selesai, ditambah lagi Al-Insyirah, semua diberi kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim, banyak sekali kayak gitu. Oke. Yang pertama doa, kedua ibadah. Oke. Yang ketiga tadi apa? Yang ketiga adalah membaca dan menghafal. Yang keempat, zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dimanapun berada kita itu kalau berzikir ingat pada Allah, insya Allah kita itu akan dibersamai Allah. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, para pemirsa dimanapun Anda berada, adalah berdialog. Loh, mungkin dia bertanya, oh di dalam kandungan kok berdialog, bagaimana caranya? Subhanallah, para pemirsa yang berbahagia, bisa ya. Makanya ini penting sekali, syarat dengan materi yang luar biasa. Jangan sekali-kali ibu itu marah, berantem. Terutama ya, bu, orang manusia kok nggak boleh berantem. Ya boleh, tapi ya dikendalikan lah ya. Ingat, kita sedang hamil ini ya. Nanti bisa ada salah satu penelitian mengatakan kalau bawaan ibu yang sedang hamil itu berantem, marah-marah, nanti itu bawa ke anaknya. Yang sedih juga demikian, maka perlu membaca dan membaca. Maratan baca, continuous terus membaca. Yang terbaik bagaimana ya mengawal ini. Jadi metode mendidik anak dalam kandungan yang pertama adalah apa tadi? Berdoa. Yang kedua beribadah. Yang ketiga membaca dan menghafal. Yang keempat itu adalah zikir. Yang kelima adalah berdialog. Luar biasa. 5 metode mendidik ini anak ini kalau kita terapkan, subhanallah, insya Allah kecil kemungkinannya nanti setelah anak kita gede itu berani sama orang tua. Jadi benang merahnya kalau boleh dievaluasi dalam bahasa pendidikannya, kok anakku itu berani sama ibu bapaknya. Mari kita evaluasi dulu bagaimana. Maka jangan lupa para pemirsa dimanapun berada, mengingatkan diri saya sendiri, saat mau hubungan badan jangan lupa berdoa. Jauhkan dari setan. Setan itu memang menjauhkan syatana, menjauhkan dari kebenaran. Maunya ya udah berantem nggak apa-apa, cuma sekali kok. Nanti 2 kali begitu setan, mati mobil kayak gitu ya. Jadi saat mau hubungan badan ya dengan istrinya, jangan lupa berdoa, syukur, sholat sunnah dulu ya. Monggo lah ya, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Insya Allah sedikit apa yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pendidikan anak dalam kandungan bertahap. Ya, maka insya Allah itu nanti happy ending. Insya Allah menjadi anak yang bertakwa kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi nusa, bangsa, agama. Luar biasa, senang. Tapi jangan bisalah kita kondisikan. Sekali lagi itulah pendidikan lebih luas daripada pengajaran. Mendidik dengan hati, luar biasa. Dengan senyum, dengan bahagia. Bahwa ini anugerah dari Allah, kita syukuri. Banyak pasangan yang belum diberi anugerah anak keturunan, maka bagi pasangan dimanapun berada yang diberi anugerah hamil, kalau akan diberi keturunan yang soleh-solehah, jangan disia-siakan, selalu bermunajalah kepada Allah, melibatkan tangan Allah selalu sambil masak juga boleh sholawatan,
Boleh apa aja Bu, apakah hanya pada tidak boleh, pakai sholawat juga boleh, pakai apa-apa boleh. Oke, semua tidak ada yang tidak boleh. Yang penting dalam ridha Allah. Mari kita jemput ridha Allah. Kita jemput juga bagaimana Allah ridha itu yang penting luar biasa, terutama ibu yang sedang berbadan dua. Sekali lagi terakhir, saya mohon maaf, banyak sekali kekurangan. Dalam rangka tawassul bil haq, menasihati diri saya sendiri, usini wa iyya wallahu. Wabillahi rahman wa ridha. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.